Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, selawat bertanya dengan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dia telah merubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Dan yang ketiga, berdirinya saya di sini untuk menyelesaikan tugas tafsir yang berjudul penafsiran ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 dan relevansi ayat tersebut terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzan la khasirun. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة الرب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Asbabun nuzul surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Ayat 90 sampai 94 dalam surah Al-A'raf berkisah tentang kaum Nabi Syuaib yang menolak dakwah beliau dan bagaimana mereka akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Asbabun nuzul ayat 90 sampai 91. Para pembesar dari kaum Nabi Syuaib menakut-nakuti pengikutnya agar tidak mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Mereka mengancam akan mengusir atau memaksa kembali ke agama lama mereka. Akibat penolakan mereka yang keras terhadap dakwah, Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat yang membinasakan mereka. Asbabun nuzul ayat 92 sampai 93. Kaum yang menolak kebenaran akhirnya hancur dan mereka seakan-akan tidak pernah hidup di tempat tersebut. Nabi Syuaib merasa sedih tetapi tetap menyatakan bahwa dia telah menyampaikan kebenaran dan tidak bertanggung jawab atas mereka yang menolak. Asbabun nuzul ayat 94. Allah menjelaskan bahwa setiap kali dia mengutus seorang rasul kepada suatu kaum, seringkali mereka diuji dengan kesulitan dan penderitaan agar mereka rendah hati dan kembali kepadanya. Relevansi ayat terhadap pendidikan. Yang pertama yang dapat kita ambil itu adalah pendidikan sebagai sarana dakwah dan transformasi. Nabi Syuaib menyampaikan ilmu dan kebenaran kepada kaumnya, tetapi tidak semua mau menerimanya dalam pendidikan. Guru dan pendidik juga memiliki tantangan dalam menyampaikan ilmu kepada siswa yang mungkin tidak semuanya mau menerima dengan baik. Yang kedua, pentingnya kesabaran dalam mendidik. Nabi Syuaib tetap sabar menghadapi penolakan kaumnya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Seorang pendidik harus memiliki kesabaran dalam menghadapi siswa yang beragam karakter dan tingkat pemahaman. Dan yang ketiga, pendidikan untuk membangun karakter. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum yang sombong dan menolak kebenaran akhirnya binasa. Dalam pendidikan, pembentukan karakter sangat penting agar seseorang tidak menjadi pribadi yang angkuh dan menolak kebenaran. Yang keempat, pendidikan sebagai upaya mencegah kemunduran dan kehancuran. Bangsa yang tidak memiliki ilmu dan menolak kebenaran akan mengalami kemunduran, sebagaimana kaum Nabi Syuaib yang hancur karena kedurkaan mereka. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki ilmu dan kesadaran spiritual agar tidak mengalami kehancuran seperti mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.